Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tubuhmu bait Allah. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya juga ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan yang baru, serta yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa dahulu status mereka adalah memang orang berdosa. Tetapi sekarang status mereka adalah milik Kristus yang telah dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus melalui karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Olehnya, konsekuensi dari perubahan status itu adalah: pertama, mereka harus meninggalkan dosa-dosanya yang dahulu. Ya, karena mereka sudah lunas dibayar oleh darah Kristus, maka mereka harus meninggalkan dosa-dosanya yang dahulu. Kedua, mereka tidak lagi bebas melakukan segala hal yang dilakukan oleh komunitas di luar kekristenan yang hidupnya menggelar keinginan sesuka hatinya. Jadi sekali lagi, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus ini bahwa status mereka dulu memang orang berdosa, tetapi sekarang adalah milik Kristus yang sudah dikuduskan oleh penebusan Tuhan di atas kayu salib. Jadi mereka tidak lagi bebas melakukan hal di luar kekristenan yang hidupnya sesuka hatinya sendiri. Standar yang baru ini bukan mempermasalahkan halal atau haram, tetapi apakah yang mereka lakukan itu berguna bagi dirinya dan memuliakan Tuhan. Peringatan ini diberikan agar orang percaya tidak memberikan diri untuk diperhamba oleh apapun. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya secara utuh. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh lagi menyerahkan tubuh yang sudah menjadi milik Kristus kepada kehidupan yang didasarkan hidup seenaknya sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Hal ini mengindikasikan bahwa kita tidak berhak lagi menggunakan bait Roh Kudus ini untuk kepentingan apapun selain untuk kepentingan Tuhan, selain untuk kemuliaan Tuhan. Kepentingan Tuhan adalah Tuhan dapat menampilkan dirinya di dunia dengan menggunakan tubuh kita ini. Jadi kita tidak lagi bisa hidup seenak kita sendiri. Ingat, tubuh kita itu adalah bait Allah. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, dan ini adalah tubuh milik Kristus untuk dipakai hormat kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang sederhana dan mudah, sebab masih banyak orang Kristen yang masih tidak menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya sudah miliknya Tuhan, sehingga hal ini mengakibatkan nyaris tidak ada orang yang menggunakan seluruh gerak hidupnya, dalam hal ini seluruh tubuhnya, menjadi alat peraganya Tuhan untuk menampilkan karakter anak-anak kerajaan surga yang serupa dan segambar dengannya. Memang tidak mudah ya, bagaimana kita bisa menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita.
Karena apa? Sekali lagi, tubuh ini sudah ditebus mahal oleh Kristus, miliknya Tuhan. Menjadi bait Roh Kudus artinya tubuh menjadi tempat atau alat Tuhan, di mana seseorang selalu memberi diri setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus, guna memperagakan kehidupan pribadi Yesus yang pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Jadi bait Roh Kudus berbicara tentang karakter Kristus dalam diri kita. Hal ini tidak bisa terjadi kalau orang tersebut tidak bisa diajak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang memimpin dan membentuk hidupnya. Roh Kudus, ingat sekali lagi, tidak memaksakan seseorang untuk dipimpin olehnya. Kalau seseorang tidak rela tubuhnya dipimpin dan dikuasai Roh Kudus untuk memperagakan teladan kehidupan yang pernah ditampilkan Yesus, maka Roh Kudus tidak memaksakan sama sekali. Jadi Tuhan itu tidak memaksa kita. Tergantung bagaimana pertobatan dan menghasilkan buah dari kehidupan kita masing-masing. Ini berarti orang Kristen harus benar-benar sadar, menyadari bahwa tubuhnya ini adalah bait Roh Kudus. Kalau seseorang tidak rela ditebus oleh darah Tuhan Yesus, berarti tubuhnya tidak menjadi milik Tuhan. Ini berarti ia masih memiliki dirinya sendiri. Sebenarnya dengan sikap seperti ini ia telah memberontak terhadap Tuhan. Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat yang ke-21, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kata berikanlah di ayat Matius 22 ayat yang ke-21 ini, itu teks Yunaninya apodidomi, yang artinya serahkanlah kembali. Sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan Kaisar adalah dinar yang harus dikembalikan kepada Kaisar. Tetapi sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan Allah adalah di mana manusia dengan segenap hatinya harus menyediakan diri dengan sukarela dan sukacita, memberikan segenap seluruh gerak tubuhnya untuk menuruti dan melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, jadi kita menyerahkan kembali tubuh ini ciptaan Tuhan yang mungkin selama ini kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Tetapi ingat, oleh darah Kristus, saudara dan saya sudah dibeli lunas. Artinya kita menyerahkan kembali tubuh ini untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan juga yang berhak mengambil kembali apa yang dimilikinya. Sebagaimana seseorang yang tidak membayar pajak kepada Kaisar berarti melawan Kaisar, demikian pula dengan seseorang yang tidak mengembalikan tubuhnya kepada Tuhan berarti menolak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan. Ini juga berarti melawan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Orang yang seperti ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan atas majikan atau majikan pasti merelakan tubuhnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti menyerahkan juga sepenuhnya tubuh ini, kehidupan ini dalam tangan kuat kuasanya untuk dipakai oleh Tuhan, bukan lagi untuk seenak-enaknya sendiri. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah menjadi anak tebusan Tuhan, tetapi sebenarnya belum. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya." Artinya ketika saudara mengaku bahwa saudara adalah anak Tuhan, miliknya Tuhan, berarti saudara menyalibkan keinginan daging. Sudah tidak lagi tubuh ini untuk memuaskan keinginan daging. Ayat ini secara langsung hendak menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersedia menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya
dan keinginannya, ia bukanlah milik Kristus dan ia bukanlah anak tebusan Tuhan. Ingat sekali lagi, kalau saudara mengaku bahwa engkau milik Kristus, berarti engkau menyalibkan segala keinginan dagingmu dan menyerahkan hidup ini dalam tuntunan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Menyalibkan daging berarti tidak lagi menggunakan tubuhnya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Sekali lagi, menyalibkan daging artinya bersedia tidak lagi menggunakan tubuh ini untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Ini berarti meskinya tidak ada yang kita lakukan dengan tubuh ini, dari mata, telinga, mulut, tangan, dan semua bagian tubuh kita, serta panca inderanya di luar dari keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat, harusnya kalau kita sudah mengaku kita anak Tuhan, sudah ditebus mahal oleh Tuhan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkataan yang positif, tindakan yang positif, pikiran yang positif, sesuai dengan karakter Kristus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Itu yang nampak dari kehidupan kita. Kalau kita mengaku sudah menjadi milik tebusan Kristus, semua harus sesuai dengan selera Tuhan. Semua gerak dari seluruh tubuh orang percaya harus selalu sepikiran dan seperasaan yang seperti Kristus. Kiranya kita menjadikan hidup kita, tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kita menyadari tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tuhan tinggal diam dalam tubuh ini. Ketika Tuhan tinggal diam dalam tubuh ini, maka yang ada hanyalah keteladanan Kristus lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau mengingatkan kembali kepada kami, tubuh ini adalah bait-Mu ya Tuhan, tempat Engkau hadir ada dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami tindakan, itu adalah hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami mengaku kami sudah menjadi milik tebusan Engkau Tuhan, tetapi hidup kami seenak-enaknya sendiri Tuhan. Untuk itu juga Tuhan, kami mau jaga tubuh ini Tuhan, untuk tetap sehat karena Tuhan menghendaki demikian. Karena tubuh ini adalah tubuh bait Roh Kudus, artinya Tuhan rindu tubuh ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, berikan mereka kekuatan, penyertaan, dan mereka bisa lepas dari pergumulan mereka, bukan dengan kuat dan hebat sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.